Ada anak ibu maupun majikan ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Ada seorang Habib di dalam tulisannya yang melarang kita menyenandungkan sholawat badar, kemudian dilarang juga untuk mengikuti ansor banser dan sebagainya, termasuk juga istilah Islam Nusantara dia kritisi. Adapun isi videonya adalah sebagai berikut, kita putar bersama. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini tersebar luas dari Jawa-Jawa. Bagaimana menurut Anda? Karena sholawat badar ini identik dengan NU, dan sebenarnya bukan hanya NU, warga di perkampungan yang namanya sholawat badar ini bisa digunakan dalam hal apapun, mulai dari membuka acara pengajian, ada pagebluk, itu biasanya keliling kampung baca sholawat badar dicampur burdah. Kemudian ada juga dalam mengiringi jenazah menggunakan sholawat badar. Demikian dahsyatnya sholawat badar yang dicipta oleh seorang Kiai NU, yaitu Kiai Haji Ali Mansur, lahir di Jember, Jawa Timur pada 1921 dan beliau wafat pada 1971. Sholawat badar ini menurut catatan yang saya baca dicipta pada kurun tahun 1960-an yang kemudian nanti pada 1965 itu sangat terkenal karena dipakai oleh kalangan NU, Ansor atau Banser khususnya, untuk memberikan semangat dalam memperjuangkan tegaknya agama Islam di mana pada saat itu sedang bergejolak adanya partai terlarang. Adapun isinya mungkin Anda semua sudah paham. Inti utamanya adalah mendoakan Rasulullah dan bertawassul kepada Rasulullah, juga kepada ahli Badar, para sahabat Nabi yang berjuang dalam perang Badar. Jadi dengan sholawat badar itu dapat mengobarkan semangat perjuangan. Nah, kalau dalam video tadi dikatakan dilarang untuk menyandungkan sholawat badar baik di majelis-majelis, bukan karena salawatnya kata beliau, tetapi karena salawat itu sering dipakai oleh oknum. Mungkin yang dimaksud adalah NU atau banumnya yang berupa Ansor dan Banser. Ini menurut saya satu penilaian yang tidak tepat. Salawat-salawat saja. Kalau umpama saja Ansor Banser ada kesalahan, lantas apa hubungannya dengan melarang menyandungkan sholawat badar? Itu pun andai kalau ada kesalahan, tapi apa kesalahannya? Kemudian video tadi juga melarang kita mengikuti Islam Nusantara. Mungkin beliau ini termasuk tokoh yang gagal paham nih ya. Islam Nusantara, saya akan bahas sekilas saja, adalah sebuah istilah yang menjadi
identitas keislaman yang mana hal itu diangkat oleh ulama NU, bil khusus Kiai Haji Said Akil Siraj ketika Muktamar NU di Jombang pada tahun 2015 yang lalu. Jadi Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan ajaran baru yang kemudian memiliki pengertian yang baru, tidak. Sebenarnya istilah Islam Nusantara itu muncul sudah lama, tetapi kemudian menjadi peristilahan dalam tema besar Muktamar NU ke-33 yang diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2015 yang lalu. Adapun kalimat lengkap dalam Muktamar NU yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur itu adalah meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Jadi sebenarnya sesuatu yang sederhana tapi kemudian digoreng dan dibumbui hoax, berita-berita bohong. Ada orang sholat pakai bahasa Indonesia dikatakan Islam Nusantara, padahal itu adalah seorang petinju yang sudah terpidana pada tahun 2006 yang lalu. Jadi tidak ada urusannya sebenarnya istilah Islam Nusantara dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh sejumlah pihak termasuk oleh seseorang yang ada dalam video tadi. Karena pada dasarnya Islam Nusantara pertama adalah sebuah istilah yang sejak lama, termasuk umpamanya ketika di masa Gus Dur beliau mencuatkan istilah pribumisasi Islam yang pada dasarnya tidak ada urusannya dengan akidah. Kalau sebagai identitas disebut Islam Nusantara ya adalah keislaman yang ada di Nusantara merujuk kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena secara umum kita ketahui sebaran Islam masuk ke Nusantara adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setidaknya Anda bisa baca umpamanya dalam buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Battuta. Rihlah Ibnu Battuta menyebutkan bahwa beliau ada di Aceh. Beliau bertemu dengan Sultan Aceh pada saat itu bermadhab Syafi'i. Ketika Syafi'i maka akan merujuk pada peristilahan faham yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak ada hubungannya dengan tuduhan-tuduhan mereka. Kemudian perintah untuk tidak mengikuti Ansor dan Banser. Anda siapa ya Pak? Ya mungkin untuk menyampaikan kepada jemaahnya sah-sah saja. Tetapi alasannya apa? Ini kan yang penting untuk kita sikapi bersama. Jadi secara keseluruhan para pemirsa sekalian, apa yang disampaikan oleh seseorang dalam video tadi menurut saya tidak tepat karena telah menyerukan sesuatu yang bukan pada tempatnya dan cenderung provokatif. Tapi ya saya kembalikan kepada pemirsa, umpama ada yang mau mengikuti, hanya saja mestinya ketika sesuatu disampaikan ke publik, bahkan dia minta agar videonya untuk disebarkan, ini kan sudah membuktikan bahwa beliaunya sudah arogansi gitu, tanpa mau melihat apa dan bagaimananya. Yang pertama tentang sholat badar gitu. Bagaimana mungkin seseorang dilarang melakukan sesuatu yang aslinya baik hanya karena identik kepada oknum yang dianggap tidak baik, lantas kita tidak boleh menyandungkan ini. Ini kan sesuatu yang aneh dan tidak mendasar. Kemudian akan seruan untuk tidak ikut Ansor dan Banser, ya terserah orang mau ikut atau tidak, kan tidak ada paksaan. Karena apa? Karena untuk menjadi anggota Ansor atau menjadi anggota Banser itu harus melalui proses, tidak serta-merta, harus ada pelatihan, ada Ditklatsar, ada DTD, ada PKD dan sebagainya. Dan di dalam pelatihan dasar itu juga diajari kita sesuai dengan kaidah yang ada di NU dan Indonesia. Umpamanya karena saya ini sering mengisi di acara DTD Banser, kemudian di PKD Ansor ya. Intinya ya hampir sama, tentang keislaman yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang ke-NU-an, tentang keindonesiaan dan sebagainya. Kalau di Banser nanti ada tambahan yang berkaitannya dengan fisik ya, dengan kekuatan fisik. Jadi nggak mudah untuk menjadi anggota Ansor atau Banser, harus melalui serangkaian pelatihan atau pengkaderan. Dan apabila kita melihat dalam sejarahnya, Ansor dan Banser memiliki peran yang penting dan bahkan vital dalam memberantas gerakan dari partai terlarang
pada tahun 1960-an tersebut. Bahkan kalau kita membaca buku sejarah NU versus PKI, bagaimana perjuangan dari kelompok Ansor dan Banser yang pada akhirnya di belakangan hari Ansor dan Banser diminta, bahkan NU diminta oleh kelompok tadi agar meminta maaf. Jadi tuduhan terbalik bahwa Ansor dan Banser telah melakukan kekejaman terhadap kelompok mereka. Padahal realitas di lapangan tidak seperti itu. Dan itulah peristiwa lama yang tidak perlu saya panjang-panjang membahas. Hanya saja bahwa Ansor dan Banser pada masa lalu memiliki semangat juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam menegakkan tegaknya Republik ini, dan disertai pula untuk penyemangat dengan selawat Badar. Tetapi oleh seseorang di dalam video tadi dilarang. Terkait dengan Islam Nusantara, jika memang diperlukan, insya Allah nanti akan saya bahas pada lain kesempatan agar lebih detail. Inti dari semua yang saya sampaikan ini, para pemirsa, mengajak kita semua agar ya kembali menyatukan hati, menghilangkan sesuatu yang sekiranya menjadi pintu perpecahan di antara kita sebagai sesama anak bangsa dan sebagai